Halo guys, jumpa lagi dengan Markudil di sini. Hari ini kita akan membacakan sebuah tentu saja cerita yang mengandung misteri, cerita-cerita misteri ya, yang akan kita ceritakan pada hari ini. Oke, untuk hari ini kita akan membicarakan tentang pesugihan. Pesugihan, ya teman-teman tahu ya, pesugihan itu suatu cara untuk orang agar cepat kaya melalui cara-cara yang tidak lazim. Kadang ada pesugihan yang mengorbankan anak, istri, keluarga, dan ada pesugihan yang malah mengorbankan orang lain. Tapi sekarang kita membicarakan tentang pesugihan yang gak ada tumbalnya, gak ada korbannya. Namanya pesugihan uang kembali. Pesugihan ini cukup unik karena uang yang sudah kita belanjakan dipercaya akan kembali lagi ke dompet kita. Gimana? Enak gak kayak gitu? Udah belanja, 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 pengen belanjakan lagi, kembali lagi ke dalam dompet. Gimana? Enak gak? Oke? Uang itu gak hanya sekali dua kali, tapi bisa sampai berkali-kali, bisa kembali lagi ke dompet kita. Ini disebut praktek pesugihan uang kembali, uang balen, atau disebut juga dengan uang bibit. Walaupun uang bibit ini disebut pesugihan yang dalam syaratnya tidak memerlukan tumbal, tapi pesugihan ini cukup untuk merugikan orang lain. Ya iya, coba kamu bayangkan, kamu jadi pedagang, dikasih uang sama orang yang punya pesugihan ini, kamu terima uangnya misalnya 100.000, masukin dompet, tahu-tahu uangnya balik lagi ke dompet yang punya pesugihan. Gimana? Apa nggak kesel gitu? Oke, kita mulai ceritanya. Check it out. Jadi cerita ini dialami oleh Bu Retno. Bu Retno itu adalah pedagang daging yang berjualan di pasar besar di kotanya. Toko daging Bu Retno ini cukup ramai karena strategis. Di sekitar toko ada pasar, dan toko Bu Retno ini termasuk toko yang bersih, itu nggak kayak toko-toko yang lainnya. Gak heran kalau Bu Retno ini tokonya cukup lancar dengan keuntungannya bisa sampai 2-3 juta per hari. Nah, ada lagi tokonya Pak Abdul, persis bersebelahan dengan toko Bu Retno. Tapi toko Pak Abdul ini sepi. Dia jualannya sayur mayur yang hampir tiap hari dagangannya itu tidak pernah habis terjual. Ya pasti ada aja gitu yang gak laku. Nah, walaupun gitu, Bu Retno sama Pak Abdul ini silaturahminya tetap terjaga dengan baik. Sampai akhirnya Bu Retno merasa ada yang aneh dengan toko daging miliknya. Walaupun dagangannya habis, keuntungannya itu semakin lama semakin berkurang. Pernah Bu Retno itu sampai dicatat semua penerimaan, pengeluaran, semuanya dicatat. Tapi hasilnya beda dengan fisik uang yang diterima. Gimana coba? Ya pastilah curiga ya. Beliau awalnya menganggap di pasar itu ada tuyulnya. Karena perasaannya nggak enak, Bu Retno lalu mendatangi seorang dukun lah ya. Dia meminta pagar gaib agar terhindar dari tuyul. Waktu itu Bu Retno benar-benar menduga itu adalah akibat tuyul. Karena keuntungan yang dia dapat selalu berkurang atau bahkan malah rugi. Nah, setelah diberikan jimat, penangkal gaib, segala macam dari paranormal ini, bukannya kembali normal, malah tetap aja keuntungan Bu Retno ini berkurang terus. Pernah katanya waktu mau lebaran,
itu kan biasanya yang beli daging banyak ya. Jadi dagangan Bu Retno ini dalam 4 jam itu udah habis. Tapi sampai di rumah itu nggak ada untungnya, bener-bener nggak ada untungnya sama sekali, bahkan beliau sampai rugi. Nah, Bu Retno lama-lama kan bingung juga, pusing, terus nggak mau lagi buka toko. Ya gimana mau buka toko kalau tiap hari rugi, jualan habis tapi malah rugi, ya males juga lah ya buka toko. Udah ke beberapa paranormal Bu Retno ini datang, tapi udah sama sekali nggak ada perubahan. Nah, puncaknya waktu beberapa bulan yang lalu, karena sering rugi, akhirnya daging yang ada di toko Bu Retno semakin lama semakin sedikit. Karena lihat dagangan Bu Retno semakin lama semakin sedikit, si Pak Abdul mulai berkata. Si Pak Abdul nanya ke Bu Retno, "Bu, ini kok tokonya rame, dagangan selalu habis, tapi kok lama-lama malah stoknya jadi sedikit, Bu? Bukannya harusnya lebih tambah banyak ya?" Tanya si Pak Abdul. "Nah itu Pak, saya juga bingung. Dagangan selalu habis, tapi nggak pernah dapat untung. Malah kadang saya minus," kata Bu Retno ke Pak Abdul. Nah, Pak Abdul juga akhirnya mikir ya, jadi mulai curiga juga dengan keadaannya warungnya Bu Retno. Pak Abdul nanya, "Bu Retno udah pernah ganti tempat penyimpanan uang belum? Apa tanya-tanya ke paranormal?" "Udah Pak, udah beberapa kali saya ganti-ganti paranormal. Udah dari ganti kotak uang, pasang kaca, yuyu, mainan anak-anak, bawang, sebagainya, tetap aja minus." Skip beberapa hari kemudian, saat itu Bruno melayani pelanggannya yang bernama Pak Santoso. Ini udah pelanggan yang udah lama banget sama Bruno. Ini dia profesinya sebagai tukang bakso. Hampir tiap hari Pak Santoso ini beli daging ke Bruno. Habis dari Bruno dia bawa ke penggilingan bakso, penggilingan daging. Itu pembayaran, Bruno ini nggak beli kembalian karena si Pak Santoso pakai uang 100 ribuan. Akhirnya karena bersebelahan, uangnya Pak Santoso tadi ditukar sama Bruno ke Pak Abdul. Nah, anehnya malah pas hitung-hitungan soal hari, uang Pak Abdul yang jadi kurang, nggak sesuai dengan catatannya. Bukannya untung, pada hari itu bukannya untung, Pak Abdul malah minus. Nah, Pak Abdul mulai curiga nih sama harusnya dia ingat kan Ibu Retno nuker ke dia uang 100 ribuan. Tapi waktu sore hari pas hitung-hitungan dia sama sekali nggak pegang uang, nggak ada uang 100 ribuan di dalam kotak uangnya. Padahal cuman dia yang pegang kotak uang itu, nggak ada anak atau istrinya gitu yang pegang-pegang uang. Nah, Pak Abdul mulai curiga itu, mulai bertanya ke Bu Retno, "Bu, kemarin uang 100-an ribu yang ibu tukar ke saya itu uang dari mana ya?" Bu Retno lu ingat, "Oh, itu kayaknya dari Pak Santoso, si tukang bakso," katanya gitu. Ketika Pak Santoso datang berbelanja, selesai berbelanja, Pak Abdul uh, pinjam uang yang hasil pembayaran dari Pak Santoso tersebut. Dilihat-lihat, diraba-raba, terus bilang begini, "Bu, ini saya pinjam ya uangnya, besok saya kembalikan." Bu Retno cuman ngangguk bingung, ngapain coba Pak Abdul pinjam uangnya dari Pak Santoso itu. Nah, besoknya akhirnya Pak Abdul coba menjelaskan ke Bu Retno apa yang sebenarnya terjadi. Bu Retno itu kaget, nggak percaya. "Bu, ibu ini korban uang bibit," kata Pak Abdul. "Jadi, oh ini pesugihan yang merugikan orang lain. Dia misalnya belanja 70 ribu, eh, dikasih uang 100 ribu, nanti dia dapat kembali 30 ribu. Nah, nanti uang 100 ribu ini secara ajaib akan kembali ke tangannya Pak Santoso, ke tangannya pelaku pesugihan itu," katanya Pak Abdul. Nah, kemudian lalu si pelaku pesugihan itu
belanja lagi di toko ibu dengan cara yang sama, dilakukan berulang-ulang, melakukannya berulang-ulang. Ya tentu saja ibu rugi. Coba ibu ingat-ingat, pasti ada belanjanya sedikit tapi berulang-ulang tiap hari ibu. Coba diingat-ingat, ada pelanggan yang seperti itu enggak? Nah pasti ada satu pelanggan yang belanja sedikit tapi berulang-ulang. Nah kenapa ke toko ibu Retno jadi target? Karena toko ibu Retno rame. Karena dia pikir kalau rame gak bakal kelihatan lah dia uangnya itu bakal hilang. Dan pastinya toko ibu bukan satu-satunya toko yang jadi korban kayak gini. 20 toko ya 2 juta. Belum lagi dia dapat barang belanjaan dengan gratis. Nah, pasti yang punya uang bibit ini minimal nggak mungkin bawa 1 atau 2 lembar, minimal ya 10 lembar bu. Lalu Bu Retno bertanya, loh bapak kok bisa menyimpulkan seperti itu? Nah, ibu ingat nggak uang yang saya pinjam kemarin yang saya bilang mau kembalikan? Uang itu sekarang menghilang. Padahal uangnya itu saya pegang terus loh bu. Hilangnya sekitar jam 3 dini hari waktu saya ketiduran. Saya yakin karena uangnya itu kembalinya telat, sekarang si pelaku pasti sadar kalau dia sudah mulai dicurigai. Retno diam saja tidak menjawab ucapan dari Pak Abdul. Seolah-olah tidak percaya dengan apa yang sedang dikatakan Pak Abdul. Ibu boleh percaya boleh tidak, tapi uang bibit ini benar-benar bisa kembali loh bu. Biasanya kembalinya dalam 1-2 jam aja, asal uangnya sudah bertumpuk dengan uang pecahan lain, uang itu akan kembali ke pemiliknya bu. Kata Pak Abdul lagi. Jadi cara kerjanya pesugihan ini, kalau uangnya tidak dipegang oleh pemilik, maksimal 24 jam uang itu pasti kembali gimana pun caranya kepada si pemilik. Gimana? Enak gak itu yang punya pesugihan seperti itu? Habis dibelanjakan uangnya balik, habis dibelanjakan uangnya kembali. Jadi pesugihan ini gak perlu tumbal, gak perlu mengorbankan manusia yang lain. Ya yang jadi korban ya cuman pedagang-pedagang aja yang jadi rugi. Terus siapa dong pak pelakunya? Bu Retno mau tanya ke Pak Abdul. Ibu nanti bisa tahu sendiri. Selanjutnya besok-besok coba perhatikan pelanggan ibu dengan lebih teliti. Uang bibit itu biasanya beraroma melati. Kalau saya sendiri pribadi curiga sama pelanggan ibu yang tukang bakso namanya Pak Santoso itu bu. Tapi nggak enak kalau kita nuduh kalau nggak ada bukti. Kasusnya ini sulit untuk menangkap bahasa pelakunya karena nggak ada bukti. Ya kita sebagai pedagang harus hati-hati, soalnya ya mau diapain juga kita nggak punya buktinya gitu. Nah, salah satu cara menghindarinya ya kalau ibu curiga dengan uangnya, minta tuker aja uangnya bu daripada. Bu Retno mulai mengingat lagi tingkah Pak Santoso setiap berbelanja di tokonya. Nah, keesokan harinya Pak Santoso datang untuk membeli. Uang dari Pak Santoso itu benar-benar dipegang terus oleh Bu Retno. Tidak hanya dipegang, uang tersebut terus saja dipandangi oleh Bu Retno, karena Bu Retno ingin membuktikan ucapan dari Pak Abdul. Tepat tengah malam, uang yang sebelumnya dipegang ditinggal menoleh beberapa saat aja, uang tersebut benar-benar menghilang. Plus menghilang gitu aja guys. Bu Retno tentu aja marah ya guys. Dia ngamuk, dan ketika jumpa dengan Pak Santoso, Bu Retno mencaci maki Pak Santoso dan mengancam akan melaporkannya pada polisi. Nah, karena nggak punya bukti sama Pak Santoso terus mengelak, akhirnya Bu Retno nggak bisa berbuat apa-apa. Keributan di pasar berhasil diamankan oleh petugas keamanan. Sejak saat itu, Pak Santoso nggak pernah lagi terlihat mondar-mandir di pasar tersebut. Mungkin dia sudah mulai takut dan mulai mencari ke korban-korban lainnya di pasar yang lain. Nah, itulah cerita tentang pesugihan paling putih, pesugihan uang bibit. Jadi
pesugihan yang tidak memerlukan korban tumbal. Sampai sekarang pesugihan seperti ini masih ada, karena pesugihan ini adalah pesugihan yang paling mudah dilakukan dan didapatkan. Paling gampang dipelajari pesugihan ini. Oke, balik lagi ke kasus Bu Retno. Jika menanggapi, harusnya Bu Retno seharusnya tidak terjadi berlarut-larut jika Bu Retno menyadari dari awal. Namun kejadiannya kemungkinan Bu Retno juga jadi korban, bukan hanya korban pesugihan uang bibit, tetapi juga korban sirep. Sirep itu adalah ilmu pengasihan yang pemakainya biasanya adalah tukang gendam dan sebagainya. Siapapun yang terkena sirep cenderung akan lupa dan terkesan menurut dengan semua yang dikatakan pelaku. Ya udah, hati-hati ya guys. Diperhatikan lagi buat yang pedagang-pedagang, uang yang diterima itu apakah uang bibit. Kalau kena uang bibit kan ya rugi dong. Oke, itu ceritanya cukup sekian. Sampai jumpa di cerita oleh Markudil berikutnya. Oke, thanks.